Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Novia. Saya adalah mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Sosiologi semester 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang interaksi sosial dengan kelompok sosial. Silahkan menonton. Kamu biasa dengar kata kelompok kan? Kalau di sekolah biasanya ada kelompok belajar, kelompok ilmiah remaja, dan ada juga kelompok ekstrakurikuler. Nah, pasti kamu juga suka tuh bermain dengan teman-teman satu geng saat di jam istirahat atau saat pulang sekolah. Nah, itu bisa tidak ya kita sebut dengan kelompok sosial? Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak sama-sama. Kita suka sekali berkelompok karena pada dasarnya kita mau sosial. Sejak kita dilahirkan, kita sudah mempunyai kebutuhan pokok untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan kita yaitu dengan manusia lain di sekeliling kita. Seperti halnya ketika kita hidup dengan ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Dan juga menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Misalnya kita mau makan dan juga tinggal, itu juga kita menjadi satu dengan lingkungan alam kita kan, dengan yang lain. Nah, karena dua hal itu, kita menjadi terdorong untuk membuat kelompok masyarakat. Dan hal ini yang kita sebut juga dengan kelompok sosial atau kelompok sosial group. Kak, mau tanya dong. Iya, silakan. Terus kelompok sama kelompok sosial itu sama atau beda, Kak? Nah, tentu beda dong, dari kata-katanya aja udah jelas beda. Jadi beda, kalau kelompok sosial itu kelompok sosial yang memiliki kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi, unsur penting di kelompok sosial itu adalah adanya hubungan dan juga interaksi. Misalnya, ketika kita berkumpul di suatu tempat, seperti di halte bis, sedang menunggu bis, itu kita sebut sebagai kelompok, bukan sebagai kelompok sosial. Kenapa? Karena mereka tidak saling berinteraksi dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah, karena tidak adanya interaksi, jadi kelompok ini tidak bisa disebut dengan kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial itu ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Camerton, sosiolog asal Amerika Serikat. Ada 3 kriteria kelompok sosial. Yang pertama, mereka punya pola interaksi. Dan yang kedua, pihak yang berinteraksi mengakui kalau dia adalah anggota kelompok. Dan yang ketiga yaitu pihak yang berinteraksi diakui oleh anggota kelompoknya. Menurut Suarjono Swekanto, sosiolog asal Indonesia, suatu himpunan manusia baru bisa dibilang kelompok kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu anggota kelompok sadar kalau dia adalah anggota kelompoknya. Dan yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara satu kelompok dan anggota lainnya. Dan yang ketiga, yaitu adanya faktor pengikat atau memiliki tujuan yang sama. Seperti misalnya, memiliki tujuan yang sama untuk memasuki suatu kampus yang sama atau mengikuti ujian yang sama. Dan yang keempat, yaitu memiliki struktur dan pola kaidah yang sama. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, memiliki sistem dan proses yang sama. Semakin banyak anggota dalam suatu kelompok, semakin banyak hubungan dalam kelompoknya. Tetapi, keeratan dan keintiman antara kelompoknya akan berkurang. Ngomong-ngomong politik itu disebut juga dengan kelompok sosial karena memiliki tujuan yang sama. Mereka mempunyai kepentingan bersama atau untuk mewakilkan suara rakyat misalnya. Nah, kepentingan bersama ini atau tujuan yang sama ini adalah salah satu faktor terbentuknya kelompok sosial. Kemudian, faktor terbentuknya kelompok sosial itu adanya ikatan darah atau keturunan. Seperti misalnya nih ya, ada keturunan Jawa, keturunan Minang, atau keturunan Palembang. Mereka ini berkelompok karena adanya hubungan darah atau pertalian. Selain itu, adanya juga orang yang berkelompok atau memiliki daerah atau tempat tinggal yang sama. Daerah dan wilayah ini bisa membentuk suatu kelompok sosial karena katanya memiliki suatu kebersamaan karena memiliki wilayah tempat tinggal yang sama. Kayak misalnya nih ya, kamu keterima kuliah di Pulau Jawa.
Nah, kamu asalnya dari Sumatera. Pada saat itu kamu merantau sendirian, tetapi kamu mengikuti suatu komunitas, yaitu misalnya Ikatan Pelajar Sumatera saat di kampus. Biar saat kamu weekend, kamu ada kegiatan. Saat kamu kangen dengan keluarga kamu di Sumatera, kamu bisa berkumpul dengan teman-teman kamu yang sama-sama sekolah di sana. Oke teman-teman, di video ini kita sudah belajar yang namanya kelompok sosial. Dari yang pertama, kelompok dan kelompok sosial. Jadi, kelompok itu adalah kumpulan manusia yang berada di suatu tempat. Sedangkan kelompok sosial memiliki kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan tujuan yang sama dan saling berinteraksi. Dan syarat, ciri, dan kelompok itu kita juga sudah belajar menurut para ahli. Kita juga sudah belajar ya tentang contoh kelompok sosial dan terbentuknya kelompok-kelompok sosial. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.